Beberapa waktu lalu, dunia sempat heboh karena ada berita Kim Jong-un, sang pemimpin Korea Utara, meninggal dunia setelah melakukan operasi jantung. Kabar tersebut beredar karena selama 20 hari Kim Jong-un tidak terlihat di publik dan absen di peringatan ulang tahun kakeknya yang merupakan founder dari Korea Utara dan juga merupakan salah satu hari besar Korea Utara. Namun, kabar tersebut terbantah setelah pada tanggal 2 Mei 2020 media Korea Utara menerbitkan foto dan video Kim Jong-un di upacara pemotongan pita untuk peresmian pabrik pupuk. Tapi walaupun demikian, dinasti Kim dan Korea Utara tetap menjadi perbincangan hangat berita-berita di dunia. Muncullah pertanyaan, kalau Kim Jong-un benar-benar meninggal, siapa yang akan menggantikannya? Selamat datang di channel Lama. Kali ini kita akan bahas seputar Kim Jong-un, keluarganya, dan Korea Utara. Baik, sebelum kita mulai, intro dulu ya. Kini, Diana muncul dengan tenaga baru. Lebih kekar, lebih tangguh. Bahkan Muhammad Ali pun menyatakan, Diana hebat. Langkahnya kuat. Gesit dan lincah. Dengan snorkel, tahan air. Ulet di tanjakan. Diana memang hebat. Hillcap yang praktis untuk pemeliharaan. Toyota Diana. Ups, salah. Lanjut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Alama dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Masa kecil. Tanggal lahir Kim Jong-un sampai saat ini masih menjadi misteri. Terdapat 3 versi tahun lahir Kim Jong-un. Pemerintah Korea Utara mengatakan Kim Jong-un lahir pada tahun 1982. Sementara, intelijen Korea Selatan mengatakan dia lahir pada tahun 1983. Dan pemerintah Amerika menulis bahwa dia lahir pada tahun 1984. Lah, yang mana yang benar ya? Kok tanggal lahir aja sampai dipalsukan, bahkan dijadikan misteri. Ternyata, ada kabar kalau pemerintah Korea Utara sengaja merilis tahun lahir Kim Jong-un pada tahun 1982 karena bertepatan dengan 70 tahun kelahiran kakeknya dan juga 40 tahun kelahiran ayahnya. Ada juga sumber yang menyebutkan agar Kim tidak dianggap anak kecil. Tapi kan cuma beda 1 atau 2 tahun ya, nggak beda jauh lah. Sejak kecil, Kim hidup seperti seorang pangeran. Kehidupannya dipenuhi dengan kemewahan berbanding terbalik dengan rakyat Korea Utara. Sejak kecil dia sudah dididik untuk menganggap dirinya sebagai tangan Tuhan atau manusia setengah dewa. Kim kecil menempuh pendidikan di sekolah berkualitas di kota Bern, Swiss pada tahun 1998 hingga tahun 2000. Ketika itu dia menggunakan nama samaran demi menjaga privasi dan keamanan. Kawan-kawannya dalam wawancara dengan Daily Beast menyebutkan bahwa Kim sangat lucu dan penyuka olahraga. Mereka mengatakan Kim tidak pandai dalam pelajaran tapi piawai bermain basket. Itu ya, tidak terlalu pintar tapi jago olahraga. Jago olahraga ya? Keluarganya. Kim Jong-un adalah anak dari Kim Jong-il dan cucu dari Kim Il-sung, foundernya Korea Utara. Ibunya bernama Ko Young-hoi yang ternyata merupakan istri tidak sah dari Kim Jong-il. Kim Jong-il sendiri memiliki 3 istri, yaitu Kim Jong-suk yang menjadi istri sahnya, Song Hye-rim yang seorang artis, dan Ko Young-hoi yang seorang mantan pemain opera. Dari ibu yang sama, Kim Jong-un memiliki 1 orang abang dan 1 orang adik. Abangnya bernama Kim Jong-chol yang diyakini lahir pada tahun 1981, serta adiknya bernama Kim Yo-jong yang diyakini lahir pada tahun 1989. Kim Jong-un juga memiliki saudari tiri. Yang pertama ada Kim Jong-nam yang merupakan anak tertua Kim Jong-il dari istrinya Song Hye-rim yang seorang artis. Kim Jong-nam meninggal diracuni pada tahun 2017 lalu di Malaysia.
Dan kasusnya juga melibatkan seseorang yang berasal dari Indonesia, yaitu Siti Aisyah. Nah, kasus ini cukup menarik sebenarnya, dan mungkin akan dibahas di video lainnya. Kalau setuju, komen di bawah ya. Kabarnya juga, pembunuhan ini diperintahkan oleh Kim Jong-un. Berikutnya, ada Kim Sul-sung yang merupakan saudara tiri Kim Jong-un. Anak perempuan dari Kim Jong-il dari istri sahnya yang datanya masih misteri hingga saat ini. Istri. Nah, ini nih yang mungkin membuat kita iri sama Kim Jong-un. Benar nggak? Istrinya Kim Jong-un bernama Ri Sol-ju. Cantik kan? Walaupun masih belum secantik artis K-pop sih. Seperti ini, atau ini. By the way, kok mau ya dia sama Kim Jong-un? Ya mau lah ya, secara Kim Jong-un itu pemimpin negara, pastinya kaya dong. Apalagi kalau dia berani nolak Kim Jong-un, kan bahaya, bisa didor dia sama Kim Jong-un. Anyway, latar belakang Ri Sol-ju ini masih sedikit misterius. Dia dipercaya lahir antara tahun 1985 sampai 1989. Kabarnya dia berasal dari salah satu keluarga terpandang di Korea Utara. Ibunya adalah seorang ginekolog dan ayahnya adalah seorang profesor. Dan dia juga pernah bekerja sebagai penyanyi. Banyak yang bilang kalau mereka menikah pada tahun 2008, dicomblangi oleh ayahnya Kim Jong-un sendiri, yaitu Kim Jong-il yang saat itu tengah menderita stroke. Ada juga kabar yang mengatakan kalau dia beruntung Kim Jong-un suka dengan dirinya saat melihat dia tampil menyanyi. Dari Ri Sol-ju, Kim Jong-un dikabarkan memiliki 3 orang anak. Yang jelas bukan ini ya. 3 anak Kim Jong-un masih misteri, datanya masih sangat dirahasiakan. Kabarnya sih Kim Jong-un memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Siapa tahu nih ada yang tertarik untuk daftar jadi menantu, boleh nih. Kalau beruntung sih anak-anaknya secantik emaknya. Kalau enggak, ya bayangin sendiri deh. Meraih kekuasaan. Pada awalnya, yang dipersiapkan untuk menggantikan Kim Jong-il bukanlah Kim Jong-un. Secara Kim Jong-un juga bukan merupakan anak laki-laki tertua Kim Jong-il. Masih ada saudara tirinya Kim Jong-nam dan abangnya Kim Jong-un yaitu Kim Jong-chol. Kim Jong-chol tidak masuk hitungan karena memang sifatnya yang agak lembek, lebih feminis, lebih menyukai ketenangan, dan tidak suka tampil di depan publik. Yang awalnya menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Kim Jong-il adalah Kim Jong-nam. Kim Jong-il sangat menyayangi Kim Jong-nam yang merupakan anak pertamanya itu. Dia bahkan sudah menjabat jabatan penting di Korea Utara saat ayahnya Kim Jong-il masih berkuasa. Namun semua itu berakhir ketika pada tahun 2001, Kim Jong-nam ketahuan mengunjungi Jepang menggunakan paspor palsu. Kim Jong-nam berencana mengunjungi Tokyo Disneyland bersama anaknya yang masih berusia 4 tahun saat itu. Masalah paspor palsu ini diberitakan media internasional dan itu sangat membuat Korea Utara malu. Sejak saat itulah Kim Jong-nam hidup dalam pengasingan. Setelah Kim Jong-nam dalam perasingan, muncullah kandidat baru, si anak laki-laki bungsu, yakni Kim Jong-un. Mengingat Kim Jong-un sangat mirip dengan ayahnya, tegas serta tidak pernah mau kalah. Sejak 2008, Kim Jong-un mulai memegang posisi penting di pemerintahan Korea Utara. Dan sejak 2011, dia menggantikan ayahnya yang telah tiada sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara. Dan saat itu dia baru berumur sekitar antara 24 sampai 26 tahun loh. Masih muda ya, pasti jiwanya masih menggebu-gebu tuh. Kandidat pengganti. Nah,
kesehatan Kim Jong-un saat ini masih menjadi pertanyaan, walaupun dia sudah menunjukkan mukanya ke publik Mei lalu. Intel-intel di seluruh dunia masih mencari fakta tersebut, terutama intel dari Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Muncullah desas-desus siapa kandidat pengganti Kim Jong-un. Ada 3 nama yang menonjol. Menariknya, dari 3 nama tersebut, 2 orang adalah seorang wanita dan 1 orang laki-laki. Kalau wanita benar-benar menggantikan Kim Jong-un, ini akan menjadi sejarah baru bagi Korea Utara. Seorang wanita menjadi pemimpin tertinggi untuk pertama kalinya. Dan juga perlu diingat bahwa orang Korea Utara masih meragukan kalau perempuan yang menjadi pemimpin. Calon kandidat kuat pengganti Kim Jong-un antara lain Kim Kyung-hui, yang juga merupakan bibi Kim Jong-un. Menariknya, suaminya Kim Kyung-hui ini, yaitu Jang Song-taek, dieksekusi oleh Kim Jong-un sendiri karena dituduh berkhianat. Kabarnya sih, sebenarnya Kim Jong-un merasa terancam karena Jang Song-taek ini pernah menjadi orang paling berkuasa nomor 2 di zaman ayahnya Kim Jong-il. Berikutnya ada Kim Yo-jong, yang merupakan adik dari Kim Jong-un. Inilah yang kabarnya menjadi kandidat terkuat pengganti Kim Jong-un. Beberapa tahun belakangan ini, dia sering mendampingi abangnya menjalankan tugas negara. Dan dia juga menjabat posisi penting di pemerintahan saat ini. Kabarnya sih, dia masih berumur 31 tahun. Masih jomblo nggak ya? Ada yang berminat jadi suaminya? Sekedar informasi aja nih. Kabarnya, Kim Yo-jong ini lebih sadis loh dari abangnya. Nah, seram juga ya, lebih sadis. Yang sekarang aja keluarganya dieksekusi. Kalau yang ini gimana ya? Yang terakhir ada Kim Pyong-il, yang merupakan saudara tiri dari Kim Jong-il. Beliau adalah paman dari Kim Jong-un. Kabarnya dia pulang ke Korea Utara setelah bertugas selama bertahun-tahun sebagai diplomat di luar negeri. Umurnya saat ini 65 tahun dan sebenarnya agak kurang menonjol. Yang menjadi kelebihannya adalah selain sebagai keturunan Kim Il-sung, dia juga adalah seorang laki-laki. Sementara kandidat lainnya adalah perempuan. Kira-kira siapa ya yang akan menggantikan Kim Jong-un? Atau mungkin nanti muncul kandidat lain? Atau malah dinasti Kim selesai di Kim Jong-un? Nggak ada yang tahu. Gaya hidup. Sudah jelas ya, gaya hidup Kim Jong-un penuh dengan kemewahan walaupun rakyatnya masih banyak yang sengsara. Tapi ada yang menarik nih. Dikabarkan kalau Kim Jong-un itu perokok berat dan penggemar minuman alkohol. Kabarnya dalam sehari dia bisa menghabiskan 4 bungkus rokok dan anggaran minuman kerasnya dalam setahun bisa mencapai 30 juta dolar atau sekitar 462 miliar. 462 miliar hanya untuk beli minuman. Ini mah Sultan Andara dan Sultan Bintaro lewat. Sultan di antara sultan, betul nggak? Baik, demikianlah kisah seputar Kim Jong-un dan keluarganya. Semoga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sekali lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.